Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safrul Panigoro dengan NIM 9414248080 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Ekonometrika 1 dari dosen pengampu Bapak Bobi Rantau Payu SSI ME. Kali ini diminta untuk menganalisis regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan dengan menggunakan aplikasi SPSS tersebut. Baik, kita pergi ke aplikasinya. Di nomor 1 yang di name itu kita tulis Y, dan yang nomor 2 kita tulis X1, dan yang ketiga X2, serta yang keempat X3. Lalu kita masuk di label, kita tulis yang pertama itu kemiskinan, dan yang kedua tingkat pengangguran terbuka, dan yang ketiga adalah inflasi, dan yang keempat adalah pertumbuhan ekonomi. Habis itu kita masuk ke data view, lalu kita pergi ke Excel untuk menyalin data-data yang sudah kita buat. Habis itu disalin, habis disalin kita pergi ke aplikasi sebelumnya untuk disalin ke aplikasi itu. Kita blok kembali, terus kita ke analyze dan ke regression, habis itu ke linear. Nah, habis kayak gini kita klik independen, terus kita ke kemiskinan, habis itu kita tindih shift lalu tekan bawah panah, habis itu kita klik independen, lalu kita klik OK. Lalu setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu habis ini itu cara menganalisis melalui uji parsial dan uji overall. Nah, kita bahas dari tabel model summary. Nah, kita lihat dari nilai R square yaitu 0,253%. Artinya apa? R square menunjukkan koefisien determinasi, yaitu seberapa besar kemampuan variabel independen atau pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, inflasi dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu kemiskinan. Jadi, nilai 0,253 sama dengan 25,3%. Berarti, hanya 25,3% perubahan kemiskinan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut. Sisanya, 74,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, misalnya pendidikan, kesehatan, investasi, serta kebijakan pemerintah. Jadi, sekarang kita masuk di uji overall di tabel ANOVA. Berdasarkan hasil uji F atau ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 1,127 dengan nilai signifikan 0,384. Karena nilai signifikasi lebih besar dari taraf nyata yang ditetapkan. Misalnya A sama dengan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak signifikan secara simultan. Artinya variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan inflasi secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Yogyakarta. Dengan demikian, hipotesis nol atau HO yang menyatakan bahwa ketika variabel bebas tidak berpengaruh signifikasi terhadap kemiskinan diterima, sementara hipotesis alternatif atau HI ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun nilai R square sebesar 0,253 mengindikasikan bahwa sekitar 25,3% variabel perubahan tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi. Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan belum mampu menjelaskan hubungan yang kuat antara ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya, yang kedua itu kita masuk di uji parsial. Nah, di uji parsial ini kita lihat koefisiennya. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan terhadap variabel independen seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan inflasi terhadap variabel dependen seperti kemiskinan. Nilai R square sebesar 0,253 menunjukkan bahwa ketika variabel independen hanya mampu menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan sebesar 25,3%, sedangkan sisanya sebesar 74,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Hasil uji F atau uji simultan menunjukkan nilai F hitung sebesar 1,127 dengan tingkat signifikasi 0,384, lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya di uji parsial atau uji T, tingkat pengangguran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,778, lebih besar dari 0,05, sehingga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Inflasi memiliki nilai signifikan 0,130, lebih besar 0,05, sehingga juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan 0,991, lebih besar dari 0,05, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Baik, itulah tadi presentasi atau penjelasan saya dari menganalisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jika dari teman-teman ada yang belum paham, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.